Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas, yang semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sehingga kita dapat senantiasa bertakarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat tetap melaksanakan kegiatan kita, yaitu kajian setelah maghrib sampai isya nanti. Mudah-mudahan juga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai flashback bagi kita bahwasanya pembahasan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-58. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat ini menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malam ini kita melanjutkan kembali pada ayat yang ke-59. Ayat 59 ini kebalikannya. Ini akan membahas tentang orang-orang kafir, orang-orang yang celaka, orang-orang yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, menyingkirlah kalian semua, kata Allah, al-yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang penuh dengan dosa. Qala Muqatilun, berkata Imam Muqatil, yang dimaksud dengan wamtazu di sini adalah i'tazilu, menepi, menyingkir. Menyingkirlah kalian, i'tazilul yauma minas solihin. Menyingkirlah kalian semua pada hari ini dari orang-orang yang soleh. Wa qala Abul Aliyah, dan berkata siapa Imam Abul Aliyah, itu bimakna tamayyazu, sama, menyingkir juga artinya. Menyingkirlah kalian semua. Wa qala As-Suda kunu ala hiddatin. Sedangkan Imam Suda berpendapat bahwa makna i'tazilu adalah kunu ala hiddatin, adalah kalian semua, ala hiddatin itu menyendiri atau terpisah. Wa qala Az-Zujad, sedangkan Imam Az-Zujad berkata infaridu minal mu'minina, menyendirilah kalian dari orang-orang yang beriman. Wa qala Ad-Dhahhak inna li kulli kafirin baitan fin nar wa yadkhulu dalikal baita wa yurdamu babuhu bin nar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika hidup di dunia mungkin kita masih bersama dengan orang kafir, orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, tetap bisa berinteraksi karena kita hidup sosial. Orang yang ahli ibadah, yang sholat, orang yang tak sholat, sama aja. Bersama duduk bersama kita, mungkin kita ngopi sama-sama, tapi tidak itu ketika nanti telah di hadapan Allah di akhirat. Ketika di akhirat nanti kita akan dipisah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Jadi golongan orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke surga Allah, sedangkan orang-orang yang kafir itu akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin
orang yang beriman dan orang yang kafir, orang ahli surga dan ahli neraka itu disatukan. Maka di akhirat nanti semua akan dipisah. Bahkan ayah bisa berpisah dengan anaknya, seorang suami bisa berpisah dengan istrinya, seorang sahabat berpisah dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Ini maksud dari ayat ini. Selanjutnya pengertian dari ayat ini, bahwasanya setiap orang kafir itu nanti di neraka itu akan dibuatkan satu tempat, satu rumah. Wa yadkhulu dzalikal baita, dan mereka akan dimasukkan ke dalam rumah itu. Setelah dimasukkan, wa yurdamu babuhu binnar, dan akan dikunci rumah yang terdapat di dalam neraka yang orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Kemudian pintunya dikunci. Dikunci dengan apa? Dikunci dengan pintu yang terbuat dari api. Jadi bukan kayu, bukan beton. Pintu rumah di neraka itu nanti terbuat dari api. Fayakununa fihi abadal abadi, dan orang kafir ketika telah dimasukkan ke dalam rumah di neraka itu, mereka akan abadi selamanya. Tidak ada lagi dispensasi. Kalau orang yang beriman ini masuk neraka masih ada kemungkinan. Ketika dosa-dosanya telah terkikis habis, dibalas oleh Allah dengan siksaan di neraka pada saatnya, maka dia akan diangkat, akan dimasuk, diberi minum dengan telaga, yaitu disebut dengan telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kembali dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang kafir, selamanya mereka itu ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka alami di neraka itu? La yura ahadun, mereka tidak bisa melihat siapapun, dan orang lain juga tidak bisa melihat dia. Jadi di neraka itu nanti kita masing-masing orang kafir itu, si A tak bisa melihat si B begitu pun tak bisa melihat si A. Masing-masing ditempatkannya itu masing-masing. Jadi kalau ada ilustrasi, kadang kita di video, kadang itu di HP. Orang neraka itu macam orang mandi di sungai itu jebor rame-rame. Enggak Pak, enggak seperti itu. Kalau keterangan di tafsir tidak seperti itu. Masing-masing orang ahli neraka itu ada tempatnya masing-masing. Yang satu tak bisa melihat yang lain juga tidak akan melihat yang lainnya itu juga. Jadi masing-masing. Menurut keterangannya di dalam tafsir seperti ini. Yakni yaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang penuh dengan dosa, kuntum fid dunya ma'as solihin. Ketika masih di dunia kalian memang masih bersama orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menjaga 5 waktunya. Wa kadzalika fil qabri wal qiyamati. Begitupun kalian masih bersama dengan orang-orang yang soleh ketika masuk kubur. Di komplek pekuburan kita itu orang yang beriman, ahli surga, ahli neraka, semua ada di komplek itu. Masih bersama. Fil qiyamati, ketika sangkakala, ketika kiamat, orang kafir, orang yang soleh itu masih bersama. Tapi kata Allah, fal'an, sekarang, farriku, memisahlah kalian semua, minas solihina, dari orang-orang yang soleh. Lianna masirakumun nar, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Wa masirahumul jannah, sedangkan tempat kembalinya orang-orang yang soleh itu adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tarawnahum abadan, dan kalian tidak bisa melihat terhadap orang-orang yang soleh yang telah dimasukkan ke surga itu selama-lamanya. Di saat dipisah, saat itulah pertemuan terakhir antara orang kafir dan orang-orang yang soleh yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Falamma sami'al mujrimuna hadal kalam, ketika orang-orang kafir itu mendengar terhadap firman Allah ini, yatahayyaruna, maka mereka semua pada kebingungan. Tumayatina zabaniyah, kemudian datang siapa? Malaikat zabaniyah. Yufarriqunal mujrimina minas solihin, kemudian malaikat zabaniyah
memisahkan orang-orang yang berdosa itu dari orang-orang yang soleh. Kafarraqit tuyuri minal jaradi, sebagaimana burung yang telah mengkocar-kacirkan atau memisahkan kumpulan belalang. Jadi dipisah oleh malaikat Zabaniyah. Fayabraqus sadiqu minal asdiqai, kemudian seorang sahabat, seorang teman akan berpisah dengan teman-temannya yang lain. Wal aba'u minal aulad, dan bapak akan berpisah dengan anak-anaknya. Waz zauju minaz zaujati, seorang suami akan berpisah dengan istrinya. Wal akhu minal akhi, dan seorang saudara akan berpisah dengan saudaranya yang lain. Falamma ra'aw hadhil halatah, ketika mereka melihat keadaan ini, yabkuna wa yatadarrauna, kemudian mereka menangis dan memohon, meratap. Wa yaquluna, dan kemudian mereka berkata, orang-orang kafir ini, ya wailah wa hasrata, duh menyesalnya aku, duh celakanya aku, duh celakanya kami. Summa yaquluna, kemudian orang-orang kafir yang ahli neraka ini berkata, ya ayyuhaz zabaniyatu, wahai malaikat Zabaniyah, amhiluna, kasihanilah kami, hatta nara, sehingga kami dapat melihat, wa nawadi'u ba'dana ba'da, dan kami bisa berpamitan dari sebagian kami kepada sebagian yang lain. Fa'adzana lahum biidznillah, kemudian malaikat Zabaniyah memberi izin kepada orang-orang kafir ini biidznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ini akan dipisah, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, saudara dengan saudaranya, kemudian mereka minta izin kepada malaikat Zabaniyah. Apa minta izinnya? Untuk pamitan terakhir kalinya, yang kemudian diberi izin oleh malaikat Zabaniyah atas izin Allah. Setelah mendapat izin, fayad'u ba'duhum wajhahu ala wajhi ba'din, kemudian sebagian dari mereka meletakkan wajah mereka ala wajhi ba'din, terhadap wajah yang lain, beradu muka gini Bapak. Macam kita, macam Pak Haji Saliman Nur misalnya mau ke Malaysia misalnya, jadi dengan ibu tu badu muka, aku bangkan lo ya, kau bagus-bagus di rumah ya. Dia orang di neraka nanti sebelum masuk neraka gitu gak Pak? Pamitan, kau nyaman masuk surga, aku ni masuk neraka, saya lupakan aku ya. Nah gitu Pak. Terus wa ba'duhum yad'u yadayhi ala unuqi ba'din, ada juga sebagian yang berpamitan itu kedua tangannya ini kemudian dikalungkan ke leher saudaranya, dipeluk gini gitu pamitannya. Berapa lama mereka ketika berpamitan itu, bersedih-sedihan itu? Summa yabkuna arba'ina sanatan, mereka menangis selama 40 tahun. 40 tahun mah pamitannya, nangis, bersedih-sedih. Wa fi waqtin, ada saatnya, yakununa la ya'kiluna, wa fi waqtin taji'u uquluhum ala ru'usihim, ada saatnya ketika mereka berpamitan itu akal mereka itu kemudian hilang, macam orang bodoh. Tapi ada kadang-kadang oleh Allah dikembalikan akal mereka itu ke kepala mereka kembali. Jadi kadang mereka itu jadi orang gila, kadang akalnya datang waras. Selama 40 tahun itu ketika mereka saling berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Wa ba'da dzalika yunadil munadi, kemudian ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian semua pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Bi ahlin nar, fa ahlun nar yadhhabuna ila tariqil yusra, sedangkan orang-orang ahli neraka mereka akan digiring, akan diberangkatkan menuju jalan yang sebelah kiri, ai ila tariqi jahannam, yaitu ke neraka jahannam. Wa ahlul jannati ila tariqil yumna, sedangkan orang-orang
ahli surga akan digiring ke jalan sebelah kanan, ai ila tariqil jannati, ke jalannya surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke surga Allah semua. Wa ruwiya fil athar, dan diriwayatkan di dalam sebuah athar, anna ahlan nari yakununa salasatu asnafin. Jadi di neraka itu nanti ada 3 macam manusia, ada 3 macam golongan manusia. Apa saja mereka yang 3 ini? Yang pertama adalah syuyukhun, kakek-kakek. Jadi digiring ke neraka itu orang dah tua-tua. Yang kedua wasyababun, yaitu golongan para pemuda. Dan yang ketiga waniswanun, yaitu golongan perempuan, wanita-wanita. Wafil kuddami, siapa yang ada di depan di antara 3 golongan ini? Yadhhabus syuyukhu, yaitu orang yang udah tua-tua, yang udah bertongkat. Tak bungkok-bungkok. Itu orang tua-tua. Kemudian summa syababu, kemudian yang urutan yang kedua di barisan kedua adalah kaum pemuda. Summa niswanu, dan urutan yang terakhir yang ketiga adalah kaum perempuan. Fata'khuduz zabaniyatur rijalah, kemudian menjemput malaikat zabaniyah itu kepada kaum laki-laki, kaum yang tua-tua ini, bilihyatihim. Menariknya itu bukan dengan diajak yom pelan-pelan, enggak Pak, tapi yahudu bilihyatihim. Jadi menariknya dengan kasar. Malaikat zabaniyah itu ditarik janggutnya, jadi janggutnya yang dijujut ini. Jadi untung Pak Haji Saliman tidak berjanggut. Enggak Pak, istilahnya maksudnya di sini kenapa dijelaskan janggut begini? Maksudnya itu bahwa malaikat zabaniyah itu ini sebuah istilah saja, bahwa betapa malaikat zabaniyah itu memperlakukan orang-orang yang masuk ke neraka itu dengan kasar, tidak ada dengan cara halus, tidak ada. Diistilahkanlah dengan bilihyatihim, ditarik janggutnya, begitu maksudnya. Bukan berarti yang tak punya janggut kemudian ada ditarik, enggak. Ini hanya istilah saja. Saking kasarnya malaikat zabaniyah ini ketika menyiksa, ketika menggiring orang-orang ahli neraka. Wan niswanu bighida'irihinna, sedangkan perempuan itu akan ditarik dengan rambutnya, sanggulnya yang ditarik. Falamma qarabu ila jahannam, kemudian ketika mereka telah mendekati ke neraka jahannam, yaquluna lizzabaniyati, kemudian orang-orang ahli neraka ini memohon kepada malaikat zabaniyah, amhiluna, kasihanilah kami wahai malaikat zabaniyah, hatta nabki ala anfusina sa'atan, izinkan kami untuk meratapi nasib kami sebentar saja. Jadi penuh minta izin. Proses penggiringan orang ahli neraka ini selalu minta izin dan selalu minta izin. Terakhir mereka minta izin ketika telah akan dimasukkan ke neraka jahanam. Apa tujuannya? Mereka ingin meratapi nasib mereka yang sebentar lagi akan masuk ke neraka. Fa'addana lahum fayabkuna buka'an syadidan, kemudian mereka menangis dengan sejadi-jadinya, bihaisu jarat as-safinatu fi dumu'ihim, seandainya air mata mereka yang menangis karena telah menyesali ketika di dunia mereka tidak menjadi orang yang soleh, sehingga ketika di akhirat mereka masuk ke neraka jahanam, air mata yang jatuh itu kemudian dilewati oleh kapal, maka kapal itu bisa melewati karena air mata itu telah berubah menjadi sungai. Itu kata ahli tafsir seperti itu. Nangis macam apa itu? Tsumma ja'al khitab, ketika itu mereka minta izin, kemudian Allah berfirman kepada orang ahli kafir ini, masuk ke ayat berikutnya, ayat selanjutnya yang ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, ya bani adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu, agar kalian semua tidak menyembah
asyaitana terhadap syaitan. Innahu kana sesungguhnya syaitan lakum bagi kalian aduwwum mubin, itu sesungguhnya musuh yang sangat nyata. Jadi kata Allah, kalian ini sekarang merengek-rengek. Kan udah aku bilang, usah kita ikut setan tuh. Setan tuh musuh. Nah, sekarang kita minta belas kasihan aku, kata Allah. Udah aku peringatkan tapi kalian tetap saja. Yakni alam amurkum ya bani Adam alla ta'budu syaitan fi ma'siyatillahi ta'ala. Tapi kalian tetap saja, kata Allah, meskipun udah dikasih peringatan, tetap jangan maksiat kalian lakukan. Disuruh solat 5 waktu tak solat, suruh puasa tak mau puasa, disuruh bersedekah malah duitnya digunakan mabok-mabok. Nah ini kata Allah, tinggal nyesalnya mah kita teh. Yang dikerjakan cuma maksiat. Fa inna adawatahu lakum zahirun wa bayyana. Tetapi kalian kemudian mengambil apa yang diajak setan, rayuan setan yang kalian ikuti, padahal itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian, musuh yang jelas dan nyata. Di sini Pak ada aduwwum mubin, inasyaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Padahal setan ini kan termasuk makhluk yang gaib. Kenapa dibilang nyata di sini? Bukankah kita tak melihat setan? Tapi kenapa di ayat ini dijelaskan aduwwum mubin, musuh kalian yang nyata? Aduwwum mubin di sini, mubin yang dimaksud di sini, nyata yang dimaksud di sini ini adalah bahwa tidak ada dari setiap rayuan setan, ajakan setan itu yang mendatangkan kepada kebaikan, itu tidak ada. Meskipun rayuannya seolah-olah manis, tapi semuanya pasti pahit. Artinya ketika kita mengikuti gerak langkah setan, godaan setan itu, maka nyata orang itu akan berada pada kesesatan. Bukan wujudnya yang dimaksud di sini, karena wujudnya adalah setan itu gaib. Yang disebut nyata di sini adalah ajakan dari setan itu nyata, bahwa ajakannya itu akan membawa kesesatan kepada manusia. Maka disebutlah di sini aduwwum mubin. Wa anni buduni hada siratum mustaqim. Dan seharusnya kalian itu, kata Allah, i'budu, kalian itu semua menyembah nih kepadaku. Hada, dan inilah siratum mustaqim, jalan yang lurus itu. Alam amurkum, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian an ati'uni, agar supaya kalian itu mentaati aku. Fa inna najatakum fi itaati amrina, karena jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan kenikmatan, jalan keberuntungan itu adalah ketika kalian mengikuti perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku merintahkan kalian untuk mengikuti aku, perintahku, laranganku jangan kau lakukan, tapi justru yang kalian ikuti adalah ajakan setan. Maka kalian celaka, kata Allah. Yang seharusnya tuh kalian itu ikuti perintahku. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Walaqad, dan sungguh. Jadilah ini adalah pat-pot Pak di sini. Kalau dalam istilah gramatika Arab itu, dalam ilmu nahwu, qad ini punya arti 4. Ketika dia masuk kepada fi'il madhi, maka dia akan bermakna sungguh-sungguh pertama. Yang kedua akan bermakna dekat. Jadi di sini artinya walaqad adalla, sungguh-sungguh telah menyesatkan siapa setan gitu. Ada juga qad yang berarti itu dekat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita iqamah itu, mau sholat kita iqamah, qad qamatis sholat, telah dekat waktu sholat. Itu bukan arti sungguh-sungguh di situ, tapi arti takrib, berarti takrib, arti dekat, telah dekat waktu sholat. Makanya ketika lafaz qad qamatis sholat itu kita disunnahkan langsung berdiri. Kok kamat itu, jadi ada muadzin kamat ketika qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita berdiri tuh.
telah dekat waktu solat. Artinya kita sudah harus siap-siap melaksanakan solat, rapatkan barisan, luruskan dan sebagainya. Itu ketika sampai lafaz qad qamatis shalah. Itu sebagai tambahan saja, Pak. Minkum jibillan katsira, yaitu banyak melakukan kesesatan. Qara'a ahlul madinati wa asim jibillan bitasydidil lam. Jadi bisa dibaca begini, Pak. Kan kita baca Yasin itu kan walaqad adalla minkum jibillan katsira. Jadi lamnya ditasydid. Kalau enggak ditasydid gimana? Boleh enggak? Boleh. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Bisa juga itu, tidak salah. Tapi ketika ada yang membaca walaqad adalla minkum jibilan katsira, boleh juga. Ada pendapatnya. Kalau yang pakai tasdid lamnya itu menurut pendapat ahli Madinah, ulama-ulama ahlul Madinah dan Imam Asim itu menyatakan lamnya itu harus ditasdid. Sedangkan ulama yang lain itu tidak ditasdid, jadi dibaca jibilang. Nah, boleh saja itu. Kalau ditasdid maka wa maknaha, artinya adalah al-khalqu. Yang dimaksud adalah di sini jibilan katsira, yang dimaksud banyak melakukan kesesatan di sini adalah makhluk yang dimaksud. Berarti kita manusia ini yang dimaksud, bukan tumbuhan. Tumbuhan kesesatan itu, Pak, enggak. Artinya manusia, kita jin dan manusia ini. Adalla minkumus syaitan khalqan katsira. Jadi dibilang katsira ini, setan itu banyak menyesatkan itu adalah kepada manusia. Manusia yang banyak digoda ini. Wa akhrajakum minat tariqil haqqi ilal batil, yang mengajak dari perkara hak itu kepada perkara batil. Dari orang yang benar dipelesetkan menjadi melakukan kebatilan-kebatilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalam takunu ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalam takunu, apakah kalian semua ini tidak ta'qilun, berakal? Kemana kalian dikasih akal tu? Kemana kalian dikasih pikiran? Ada mikirnya kita tu, kata Allah. Udah dikasih akal tapi bisa membedakan mana ini baik, mana ini jahat. Kenapa kalian masih ikut setan? Terus kenapa perlunya setan? Kenapa tidak Allah itu jadikan manusia beriman semua, Pak? Tidak ada manusia yang mabuk-mabuk, yang tidak sholat, semuanya bagus. Karena memang dunia adalah tempat kita ikhtiar, tempat penyaringan, tempat seleksi. Dunia adalah kita tempat seleksi. Macam CPNS itu kan ada nomor seleksinya, Pak. Tidak semua lulus saya diseleksi loh. Kuota surga itu berapa misalnya? Jadi kuota PNS itu berapa? Kalau yang diterima 200, yang daftar 2000, seleksi loh. Mana yang terbaik di antara itu? Sama kita di dunia ini adalah kita tempat seleksi. Maka di sini di dunia ini ada kebaikan, ada keburukan, ada yang halal, ada yang haram. Agar kita kemudian kita diberi oleh Allah akal pikiran, diberi agama oleh Allah, agar kita bisa memilah dan memilih mana ini yang baik, mana ini yang tidak. Sama dengan kita ujian. Kita ujian nih, ujian sekolah misalnya. Pasti di situ ada pilihan-pilihan. Ketika di jawaban soal itu ada A, B, C, D. Di antara 4 pilihan itu pasti ada satu yang benar dan 3 itu yang salah jawabannya. Maka kita disuruh milih oleh Allah. Mau milih yang benarkah kita atau kita memilih yang salah? Maka dunia adalah tempat kita ikhtiar. Dunia adalah tempat Allah menseleksi manusia mana yang terbaik di antara umat-umatnya ini, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman akan dibalas oleh Allah dengan surganya, dan yang tidak beriman, yang ingkar kepada Allah akan dibalas oleh Allah dengan nerakanya. Apalah ta'qilun, kenapa kalian ini tidak berpikir, kata Allah. Ai amma atakum khabarun minal halakil umamis sabiqah, bukankah telah aku beritahu kepada kalian bagaimana hancurnya umat-umat sebelum kalian? Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Ibrahim, dihancurkan oleh Allah semuanya. Kenapa itu, kata Allah, tidak jadi pelajaran bagi kalian?
sehingga kalian tetap saja melakukan kejahatan-kejahatan, tetap saja melanggar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuklah kalian semua itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma atakum khabaru min halakil umamis sabiqa bi ta'ati iblis. Kenapa? Karena umat yang dahulu itu termasuk Nabi Adam, karena dia mengikuti terhadap rayuan iblis. Cuman kalau Nabi Adam ini begini Pak, saya garis bawah sedikit. Di dalam kitab Tauhid itu dijelaskan begini. Kenapa Nabi Adam itu memakan buah khuldi di surga itu? Ini jawabannya adalah di dalam kitab Tauhid Jawahirul Kalamiyah itu menjelaskan begini. Karena memang pada saat Nabi Adam memakan buah khuldi dengan Siti Hawa ini, itu ala sabilin nisyan, kata ulama. Memang sengaja ketika saat itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam itu. Kenapa Allah berkenan untuk melupakan, membuat Nabi Adam itu kemudian lupa terhadap larangan untuk makan buah khuldi itu? Karena memang kodratnya Nabi Adam diciptakan dengan Siti Hawa itu untuk menempati dunia penciptaannya di surga, kemudian ikhtiarnya ke dunia, yang kemudian nanti diperintahkan oleh Allah Nabi Adam dengan anak cucunya untuk kembali lagi ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat Qur'annya itu. Sesungguhnya aku telah akan menciptakan di bumi itu khalifah. Khalifah yang dimaksud adalah manusia, yaitu Nabi Adam dan anak cucunya, kita semua ini. Maka ketika di surga itu dilupakan oleh Allah, kemudian makanlah buah khuldi. Dalam setengah riwayat, Allahu a'lam kebenarannya, saya hanya membaca di tafsir, Nabi Adam ketika makan buah khuldi baru makan satu, karena Nabi Adam itu masih ragu-ragu. Kemudian buah khuldi itu melekatlah di tenggorokannya, jadilah biji kita ini. Nih, ada di leher kita nih Pak. Terus Siti Hawa, karena dia yang menggoda Nabi Adam, udah bang, makan bang, bujur setan tuh bang. Dimakanlah oleh Siti Hawa. Pertama dia makan dulu, makanlah dua dia. Dua, karena makan dia tidak ada keraguan, muncullah di dada kanan dan dada kiri. Jadi yang dipegang kita di rumah tu Pak, buah khuldi itu Pak, buah-buahan surga. Siapa yang mau megang buah surga, balik ni nanti pegang yang di rumahnya, yang buah surga. Jadi itu Pak. Jadi kita sampai kepada ayat 64. InsyaAllah nanti kita akan melanjutkan lagi pada ayat yang ke-65. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Bahwa neraka jahanam ini adalah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi tempat kembalinya pada hari itu. Bima kuntum takfurun, terhadap kalian, kata Allah, takfurun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.